Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan CEO Raja Mais, Panca Rudolf Sarungu. Halo, apa kabar Pak Panca? Sore Anggi, apa kabar? Ya, selamat sore Pak, kabar baik. Ya, Bapak, pemerintah menempatkan industri mais sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional dengan target pertumbuhan industri hingga 15% pada tahun 2026. Namun di saat yang sama, ekonomi global sedang penuh ketidakpastian. Apakah target itu realistis atau terlalu optimistis, Pak? Ya, kita melihat, Mas Anggi, kita melihat bahwa belanja eh, MICE itu sangat didrive oleh belanja pemerintah ya. Jadi, kalau kita lihat MICE pada beberapa waktu yang lalu, mungkin 60-70% yang dirasakan oleh teman-teman hotel dan teman-teman convention center seperti tadi sampaikan, itu lebih banyak didrive oleh bisnis-bisnis dari pemerintah. Nah, dengan prioritas yang berbeda saat ini, kami melihat memang terlalu tinggi ya atau terlalu agresif untuk yang disampaikan tadi 15%. Tapi tentunya kita harus tetap positif, Mas Anggi. Mungkin ada apa namanya belanja pemerintah yang biasanya coba didorong di kuartal terakhir, dan yang ini yang kita tunggu. Baik, Pak, mais dinilai sebagai sektor strategis karena mampu menarik devisa dan investasi. Apakah kontribusi tersebut sudah cukup besar untuk menjadi penopang ekonomi nasional atau justru sebenarnya masih terlalu kecil dibanding sektor lainnya, Pak? Ya, sebenarnya MICE itu merupakan eh, salah satu dari industri yang cukup growing ya. Dan kalau kita lihat saat ini persentase dari MICE sendiri justru menjadi pahlawan atau hero pada peningkatan atau pada pertumbuhan ekonomi di masa-masa 2-3 tahun yang lalu. Tetapi tentunya dengan tadi saya sampaikan adanya belanja pemerintah yang berkurang, ini sangat berpengaruh. Tetapi yang good news-nya adalah sebenarnya dengan nilai tukar kita yang sekarang lebih katakanlah melemah dibandingkan mata uang asing, ini tentunya akan memberikan nilai tambah di mana Indonesia baik Jakarta atau Bali yang merupakan tempat MICE termasuk juga Yogyakarta semakin kompetitif ke depannya. Ya, saat ini Indonesia berada di peringkat 10 Asia Pasifik dan 37 dunia versi ICCA. Apa sebenarnya yang masih menjadi penghambat terbesar sehingga Indonesia belum mampu masuk ke jajaran elit destinasi mais dunia, Pak? Tentunya yang pertama Mas Anggi adalah accessibility ya. Kita melihat bahwa saat ini akses ke destinasi-destinasi MICE di Indonesia itu masih kurang. Ya, memang Bali selama ini menjadi katakanlah eh, jadi tujuan utama khususnya untuk event-event MICE internasional. Tetapi tentunya ini harus dibarengi dengan dukungan pemerintah atas akses-akses yang mempermudah peserta MICE untuk hadir datang ke ini ke destinasi-destinasi MICE yang kita miliki di Indonesia seperti itu, Mas. Kemenpar menyebut depresiasi rupiah sebagai berkah terselubung untuk menarik buyers asing. Tapi sebagai praktisi di lapangan, apakah ini romantisasi krisis? Lalu bagaimana industri harus menahan pembengkakan imported inflation yang semuanya menggunakan dolar, Pak? Nah, ini juga menarik ya, Mas ya, karena memang saya senang bahasanya Mas Anggi tadi apa romantisasi krisis ya, karena memang betul sekali bahwa pemerintah saat ini seakan berusaha untuk memberikan angin segar bahwa kita menjadi destinasi yang kompetitif. Artinya
affordable gitu ya, lebih affordable dibanding sebelumnya. Nah, ini yang harus kita cermati dan tentunya harus dibarengi dengan kegiatan pemasaran yang lebih aktif oleh pemerintah melibatkan industri ke depan gitu. Nah, kami mengharapkan memang adanya sebuah kolaborasi yang eh, lebih baik ke depan dengan adanya promosi-promosi mais yang dilakukan pemerintah di luar negeri. Misalnya ada beberapa event-event yang terkait dengan mais harus didorong ya atau harus didukung dan melibatkan industri lebih banyak. Untuk itu perlu dipertimbangkan spend atau budget pemerintah itu untuk mais lebih tinggi. Kalau kita melihat Malaysia dan Thailand dan Singapura, mereka mempunyai tourism board atau memiliki eh, MICE board yang aktif di mana mereka juga memiliki budget yang sangat besar gitu. Nah, ini seharusnya menjadi tantangan bagi kita semua sekaligus kesempatan bahwa kalau memang pemerintah melihat ini sebagai kesempatan eh, untuk yang disampaikan tadi Mas Anggi tentunya harus dibarengi dengan sebuah action yang atau promosi yang lebih lebih luas ya ke depannya. Ya, inflasi nasional mencapai 3,08% dan inflasi pangan menembus 6,24%. Seberapa besar Pak dampaknya terhadap biaya penyelenggaraan event hari ini? Apakah industri saat ini pada dasarnya sedang menggap-menggap hanya demi mempertahankan cash flow? Betul sekali Mas, memang saat ini Mas Anggi yang terjadi tentunya banyak pengusaha sedang mencoba untuk melakukan saving mode gitu ya, baik di dalam penyelenggaraan event ataupun mencari alternatif eh, tanpa mengurangi kualitas agar event tetap dilaksanakan dengan baik. Namun tentunya dengan kondisi ekonomi sekarang di mana banyak perusahaan walaupun mereka punya punya dana pun mereka berusaha untuk menahan gitu ya spending ya. Jadi tentunya ini juga berpengaruh kepada industri dan yang tadi sampaikan oleh apa yang perlu kita cermati apakah ada eh, kenaikan daripada faktor-faktor yang mendukung kegiatan mais yang berimpact terhadap misalnya kenaikan harga Petramax gitu ya atau kenaikan harga bahan bakar di beberapa sektor gitu ya. Nah, misalnya ada solar dan yang lainnya. Nah, ini kita saat ini masih mencermati apakah memang berpengaruh secara langsung Mas Anggi. Apakah realitanya banyak penyelenggara event saat ini tetap ramai secara pengunjung, tetapi margin keuntungannya justru semakin tipis, Pak? Iya betul sekali. Memang kami mengalami bahwa saat ini makin kompetitif ya karena saat ini supply-nya lebih demand-nya lebih tinggi daripada maksud saya yang apa namanya demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Eh, Artinya sekarang lebih banyak event-event organizer yang ada. Maaf terbalik ya, supply-nya lebih besar. Jadi artinya jumlah IO-nya lebih banyak daripada ke apa event-event yang ada. Nah, ini akan menjadi poin yang penting yang menjadi evaluasi kami di industri untuk melihat ke depan bagaimana kita dapat merekomendasikan hal-hal penting yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah dalam hal melihat faktor MICE ini dalam 2 atau 3 bulan ke depan karena ini udah bukan lagi jangka panjang tetapi sudah jang apa kita lihatnya per triwulan ya perkembangannya gitu yang memang sangat-sangat dinamis Mas Anggi. Bank Indonesia menaikkan BI Rate menjadi 5,75%. Apakah kebijakan ini mulai memengaruhi ekspansi bisnis mais dan investasi venue baru? Lalu adakah promotor menengah yang mulai tumbang, Pak? Ya kalau bisa dibilang
yang kami belum memiliki data ya kalau mengenai promotor yang tumbang seperti krisis-krisis lainnya karena kita belum menyebut ini dalam sebuah masa krisis ya. Tetapi kami melihat bahwa insentif-insentif yang diberikan pemerintah belum sampai ke kami di industri gitu ya, secara nyata atau secara real. Memang ada informasi-informasi yang diberikan seperti contohnya pembebasan pajak pada kalau kita naik pesawat ya Mas Anggi ya. Nah, tapi itu sangat kecil sekali, tidak dibarengi dengan turunnya tiket pesawat gitu ya. Karena kita mengalami, saya sendiri mengalami kalau ke Bali ya, kita kemarin mungkin masih dapat harganya one way 1 jutaan gitu ya, Mas Anggi. Mas Anggi juga kalau liburan ke Jogja masih, nah sekarang tuh udah rata-rata naiknya 50% gitu. Jadi ini juga tentunya sangat-sangat mempengaruhi pergerakan MICE di yang ada di apa namanya destinasi-destinasi kita, terutama yang di luar pulau ya. Jadi saya merasakan bahwa Java centric ini akan jadi naik ini lagi karena memang secara infrastruktur struktur menggunakan kereta, menggunakan bis lebih mudah. Tetapi destinasi MICE yang ada di luar Jakarta atau di luar pulau ya, ini akan menjadi tantangan yang luar biasa. Pemerintah telah menggelontorkan stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah, termasuk insentif transportasi dan tiket pesawat yang tadi Bapak sebutkan. Apakah stimulus ini benar-benar berdampak bagi industri MICE, Pak? Saat ini belum, Mas, karena kita tidak melihat itu terimplikasi dari harga-harga tiket ya. Kalau kita lihat di harga tiket masih tetap pada level yang katakanlah jauh lebih tinggi daripada periode-periode sebelumnya. Jadi khususnya tahun lalu. Jadi ini akan menjadi tantangan yang sangat-sangat besar untuk industri MICE dan tentunya secara keseluruhan industri pariwisata. Ya, lalu apa Pak intervensi tunggal paling mendesak yang dituntut dari regulator saat ini agar industri tidak berguguran? Pertanyaan yang menarik sekali, Mas. Jadi tentunya intervensinya sebenarnya adalah melakukan reposisi atau mengembalikan spending pemerintah khususnya di industri MICE terhadap hotel-hotel yang ada. Karena itu multiplier efeknya cukup besar ya kalau ada pemerintah yang sama, yang saya mendengar ada salah satu kementerian gitu ya yang saat ini udah nggak ada rapat-rapat lagi gitu ya. Memang mungkin dulu dinilai ini merupakan sebuah apa namanya eh, kebablasan ya, tetapi tidak juga berarti kalau harus dipotong habis gitu ya. Jadi ini karena ini spending yang dilakukan di hotel ini implikasinya banyak sekali ya, termasuk ke turunan industrinya dan juga ke industri transportasi seperti penerbangan. Ya, baik, terima kasih banyak Pak Panca untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu, Pak. Thank you Anggi, sehat-sehat selalu. Sukses untuk Eljon TV.